Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Musholla Al-Jihad yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali di Ahad ketiga kita bisa hadir untuk melanjutkan kajian. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah agar aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amal soleh. Dan kita berdoa agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Baik, tema untuk malam ini membentengi atau benteng bagi seorang muslim, bagi orang beriman. Benteng orang beriman. Kenapa saya perlu mengangkat tema ini? Karena seperti yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita baca, akhir-akhir ini kehidupan, ya, perilaku pejabat, masyarakat itu sangat memprihatinkan. Ya. Apa misalnya? Ya. Pejabat luar biasa rusaknya. Korupsi. Ya. Bagaimana seorang pegawai di MA, kemudian ketika digerebek di rumahnya ada berapa miliar, bahkan mencapai 1 triliun. Itu kira-kira kalau uang 5 ribuannya 1 triliun, uang ini muat nggak ya? Ya, ini kan menjadi apa ya? Kotak Pandora lah. Itu yang kelihatan. Kemudian lagi-lagi bicara soal hukum, apa yang terjadi dengan seseorang, ya kan, di Surabaya, yang pada akhirnya hakimnya ketahuan, 3 hakim itu yang menuntut bebas pelaku itu ternyata menerima suap. Ya. Bahkan si anak itu, si pelaku itu melakukan itu karena disuruh oleh ibunya. Dan terakhir yang kita baca, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya diduga terlibat. Itu kasus hukum. Apalagi judol,
judi online. Ya. Ada sebuah kementerian yang justru diharapkan kementerian itu menjadi pelindung masyarakat dari praktek pornografi, situs-situs pornografi dan judi online, tapi justru kementerian itu menjadi ya kan? Bapak Saudara sekalian, omsetnya itu triliunan. Siapa korbannya? Jujur, korbannya adalah rakyat, orang-orang miskin yang dibuai dengan janji-janji kemenangan. Ya, padahal nggak ada ceritanya siapa yang gara-gara judi itu kaya. Yang ada justru hancur, larat. Ya. Apalagi kehidupan bersosial. Ya. Bagaimana dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat memprihatinkan. Ya. Apa contohnya? Yang lagi ramai itu. Ada seorang pengusaha karena ada anak sekolah melakukan kesalahan, lalu anak sekolah itu disuruh sujud dan menggonggong. Nah, Bapak sekalian, ini gambaran bahwa dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat itu, fenomena ini sudah menggejala. Karenanya, sebagai orang beriman, kita perlu bentengi diri kita. Kita perlu tameng, perisai, agar kita selamat gitu, dari perilaku seperti itu. Tadi di awal mukadimah saya kutip surah 66, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. At-Tahrim surah 66 ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijarah dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu wa ahlikum naro. Jangan sampai dirimu dan keluargamu di dunia ini dan di akhirat nanti celaka. Makanya kita perlu benteng. Ya. Sebagai pelindung. Sebagai penangkal. Kan dalam polisi misalnya kan, khususnya polisi yang dumas itu, yang huru-hara itu, ketika menghadapi demonstran itu kan dibekali dengan alat untuk melindungi diri kan, dari lemparan batu, dari senjata tajam, ya kan, pakai helm mereka, helmnya yang ada tutup mukanya kan, kemudian dibekali pentungan dan tameng. Oke,
Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, agar kita terbebas, kita dan keluarga kita terlindungi dari tadi yang saya sebut judi online, ya, korupsi, arogansi, yang pengusaha itu, yang anak sekolah disuruh sujud itu. Kenapa sih sampai bisa begitu? Oh, ternyata karena merasa ada yang membackingi, Pak. Ya, ada backingnya nggak tanggung-tanggung. Angkatan gitu. Makanya kan yang kita baca itu backingnya itu sedang diminta untuk diusut. Ya, kan kalau kita bicara TNI itu kan dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk melindungi. Oke, nah apa benteng yang kita perlukan, yang harus kita siapkan agar kita terlindungi, terbebas dari bahaya tadi itu? Bapak-Ibu sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, Umar bin Khattab pernah ditanya, Umar bin Khattab pernah bertanya, bukan ditanya. Yang ditanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ya, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana caranya, apa yang kamu harus lakukan jika kamu mau melewati sebuah jalan, sepanjang jalan yang kamu akan lewati itu banyak benda tajam. Ada paku, ada duri, ada pecahan beling, kaca, ya, dan sebagainya. Bagaimana caranya agar kamu bisa lewati jalan itu sampai kepada tujuan kamu selamat? Ya. Maka Abdullah bin Abbas menyebut kata kuncinya apa? Takwa. Takwa. Itu apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, itulah sesungguhnya, Pak, dalam gambaran dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak hati-hati dalam perjalanan hidup ini, kita akan celaka. Karena sepanjang jalan yang kita lalui itu banyak sekali bahaya. Ya. Maka kata Abdullah bin Umar dengan satu kata, takwa. Artinya apa? Benteng pertama yang harus disiapkan oleh seorang muslim, yang harus dimiliki oleh seorang muslim, kalau dia ingin selamat dalam hidupnya, ya, khususnya di tengah kehidupan masyarakat yang sekarang kita rasakan, ya, agama. Benteng pertama itu agama. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beragama. Dan agama yang kita anut, agama dari nenek moyang kita, Islam. Kita terlahir dari keluarga muslim. Nah,
Apakah orang-orang yang tadi itu terlibat judi online, korupsi, ya, termasuk tadi arogansi itu, apakah mereka tidak beragama? Orang yang tidak beragama pasti orang beragama. Pasti orang yang beragama. Cuma ada istilah gini, Pak. Saya punya teman waktu kampus itu, dosen bahasa Inggris. Ya. Salah satunya almarhum Pak Samadi, ya, kan dosen bahasa Inggris beliau. Ada istilah gini, tolong dikoreksi yang ngerti bahasa Inggris. Ada istilah be Muslim, ada being Muslim. Nah, fenomena yang terjadi, orang-orang yang melakukan tadi itu, perbuatan-perbuatan jahat, pejabat gitu, yang ramai lagi diberitakan, termasuk sebuah kementerian yang mengelola situs itu. Ya, terakhir tadi saya sebelum kemarin lihat berita di televisi itu kan, salah satu pelaku padar katanya ditangkap di sebuah hotel, kamar hotel, dan dia mengelola berapa puluh situs, dan agar situsnya itu dibolehkan beroperasi, dia harus store satu situs 24 juta per bulan. Satu situs. Dia ngelola berapa situs? Pakai 24 juta. Makanya tempo hari ketika di berita kita lihat, ya, ketika sebuah ruangan kementerian itu periksa, itu file kabinet, piring kabinet, ya, lemari kabinet itu, ketika ditarik, bukan file dokumen kertas yang ada file gitu, tapi uang, pecahan, rupiah kayaknya, bukan dolar, karena warnanya merah-merahan. Ya, itu sepanjang piring kabinet di ruangan itu isinya itu. Ya, jadi baru B Muslim. Baru arti sederhananya B Muslim itu? Memiliki agama gitu loh. Ada identitas agamanya. Di KTP-nya ada identitasnya. Belum sampai being Muslim. Menjadi orang yang beragama. Apa sih agama itu, Pak? Saya buka di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu, ya, artinya itu adalah, saya nggak hafal, saya baca aja. Sistem kepercayaan dan ajaran yang mengatur tata cara beribadah dan bergaul dengan sesama manusia dan lingkungan. Itu agama. Atau, ya, agama juga diartikan memberikan panduan moral dan spiritual serta tuntunan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan yang harus dikerjakan dan ditinggalkan. Itu agama. Yang kalau dalam bahasa Arabnya ada yang disebut dengan nizam. Ya. Jadi seperangkat. Agama itu seperangkat aturan yang berisi tadi perintah, larangan, anjuran. Itu agama. Nah, agar agama ini bisa betul-betul membentengi kita
dari perilaku buruk, perilaku jahat tadi, maka kita punya kewajiban terhadap agama ini. Kita bersyukur kita terlahir dari orang tua muslim. Ya, sehingga kita dikatakan apa? Islam keturunan. Ya. Sementara ada orang yang muslim, dia menjadi muslim itu bukan karena keturunan. Tapi karena dia apa? Mempelajari, mendalami. Gitu. Ya kan, lagi-lagi kalau kita lihat media sosial, itu ada seorang mu'alaf yang apa ya? Hampir setiap hari beliau berdebat gitu ya. Berdebat. Namanya kayaknya Cina sih. Dondi itu. Donditan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, Pak, orang-orang yang menjadi atau masuk Islam seperti itu karena benar-benar keyakinan. Sebelumnya ada, ya, sekarang jadi seorang ustadz apa? Yahya Waloni itu. Ya, tapi sekarang udah jarang kelihatan di media. Yang sering Dondi itu. Nah, kita alhamdulillah terakhir dari keluarga muslim, ayah ibu kita muslim, orang tua kita muslim, maka bagaimana agama Islam yang kita anut ini bukan sebatas be muslim, tapi sampai pada being muslim. Kita benar-benar menjadi orang yang beragama. Artinya tadi, agama itu ya panduan, ya tuntunan agar dalam hidup ini baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan kita berperilaku baik. Aturan yang ada perintah ada larangan kita tegakkan. Makanya kita punya kewajiban terhadap agama. Bagaimana keislaman kita ini ya terus kita tingkatkan. Nah, hadir pada majlis-majlis seperti ini itu dalam rangka menguatkan keimanan kita. Ya, agama kita. Kalau sekalian, termasuk bagaimana anak-anak kita. Agamanya, keimanannya, itu juga kita tingkatkan. Jangan sampai kita sendiri selamat dari tadi perilaku judul dan sebagainya, tapi anak kita jadi korban misalnya. Ya, termasuk narkoba, miras. Terakhir, bagaimana masyarakat Jogja itu, ya kan, Pak Sutarno, yang orang Jogja, bagaimana masyarakat Jogja sudah merasakan demikian khawatir terhadap peredaran miras itu, ya. Itu yang namanya angkringan. Penjual angkringan. Terakhir yang lagi ramai itu sampai ada kesan menyerah. Gitu. Karena lajunya peredaran narkoba itu seolah-olah tidak bisa dibendung. Ya. Bahkan terakhir kebetulan saya di pendidikan ya, di sekolah, di Jawa Barat, mungkin Bapak Ibu baca ya, itu ada anak pelajar, di situ disebutnya SMA,
anak pelajar SMA tengah malam mereka melakukan pesta miras. Ya. Akhirnya pejabat KCD-nya, SMA itu kan, SMA SMK itu Pak, itu kan secara kepemerintahan itu di bawah provinsi sejak tahun 2000-an atau tahun 2000-an, sebelum 2010 lah, 2015 itu di bawah pemerintah provinsi. SMA, SMK, SMP, SD, TK itu kota kabupaten, distrik. Nah, ada namanya KCD. Saya kebetulan tahu, ngerti karena saya kepala sekolah. Di Jawa Barat ada 13 KCD, kantor cabang dinas. Jadi karena provinsi, Jawa Barat, Bandung, maka mereka buka kantor cabang. Nah, Bekasi, kota Bekasi, kabupaten, masuk KCD wilayah 3. Kantornya, KCD-nya di Greenwich Selatan. Ya. Nah, menyikapi anak SMA yang pesta miras tengah malam itu, komentarnya apa? KCD di mana SMA anak itu sekolah, di bawah wilayah beliau, apa komentar beliau? Jangan sepenuhnya disalahkan sekolah. Jangan sepenuhnya pesta miras yang dilakukan oleh anak SMA itu, sekolah si anak itu yang disalahkan. Jangan sepenuhnya. Disalahkan, iya, tapi jangan sepenuhnya. Terus siapa dong yang harus disalahkan? Kalau enggak sepenuhnya, orang tua. Kalau tengah malam itu anak bukan lagi urusan sekolah, urusan orang tua. Iya. Terus siapa lagi? Masyarakat. Lingkungan. Karena dalam pendidikan ada yang disebut dengan trikutub. 3 pusat yang menentukan pendidikan. Sekolah, orang tua, masyarakat. Nah sekarang yang terjadi apa? Peran ketiganya ini, masyarakat nggak peduli lagi dengan anak-anak sekolah. Orang tua, ada orang tua yang karena harus mencari nafkah gitu, pergi malam, pergi gelap pulang gelap. Ayah ibunya tinggal sekolah, ya tinggal sekolah. Saya tidak tahu sekolah anak itu negeri atau swasta. Boleh jadi negeri. Karena jumlah negeri itu, satu kelasnya itu over kapasitas, Pak. Over kapasitas. Coba Bapak sekali-sekali survei sekolah-sekolah negeri. Satu kelas berapa siswanya? Di Dapodiknya, sistem Dapodik, itu maksimal 36, satu kelas. Maksimal 36. Tapi prakteknya 48 satu ruangan. Ya, artinya apa? Ya itu lagi sistem. Padahal Dapodiknya maksimal 36 satu kelas, ini sampai sekian. Jadi antara sistem dengan praktek di lapangan. Kenapa? Karena desakan dari masyarakat agar anaknya bisa diterima di negeri. Ya. Karena demikian banyak, satu kelas, wali kelas tanggung jawabnya, apalagi guru belakangan agak trauma. Kasus Konawe itu, guru Supriyani.
Guru Supriyani. Yang terjadi apa? Trauma, Pak. Maksud kita sebagai guru mendidik supaya anak ini benar, tapi ternyata nggak terima si anak, ngadu ke orang tua. Betul, orang tuanya polisi kan? Bapak dulu pernah sekolah ya, saya termasuk yang seperti itu. Jadi ketika kita dimarahi oleh guru, kalau zaman saya itu dulu pakai penggaris kayu yang 1 meter itu, ya. Kalau sekolah, tapi kalau ngaji di musola itu, yang dia habis maghrib sampai jam 9 itu, ngaji itu, guru saya itu bukan pakai penggaris, Pak. Pakai ilir, kipas ilir, tahu? Kipas yang dari bambu itu. Jadi kalau kita ngaji bercanda gitu, langsung pakai kipas itu, tak, pala, Pak. Kalau nggak kipas, diempos. Tahu diempos? Paha muda kita, Pak, digitin. Itu sakitnya luar biasa. Sampai biru, Pak. Ya, sampai rumah kita ngadu, kalau tadi kita diempos atau disabet pakai kipas ilir, apa kata orang tua? Rasain lu, pasti lu bercanda, gitu kan? Iya, Pak. Beda dengan orang sekarang, ya contohnya kayak kasus Ibu Supriyani itu. Ya, untungnya viral. Kalau nggak viral mungkin dia masuk. Tapi karena viral, sampai saksi ahlinya di persidangan kemarin itu mantan Bareskrim, kasus Nodo Aji itu, saksi ahli dari Supriyani. Yang kedua, ahli forensik Reza Indragiri itu bersedia jadi saksi ahli. Pasti nggak dibayar mereka. Kenapa? Panggilan. Ya, panggilan. Guru honorer 300.000 gajinya per bulan diperlakukan seperti itu. Hanya bebas. Jaksaan menuntut bebas. Oke? Jadi kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita agar mereka punya benteng. Sehingga dalam kehidupan, dalam keseharian, ya, dalam pergaulan, mereka terbebas dari kejahatan. Makanya kita punya tanggung jawab terhadap agama. Apa tanggung jawab kita kepada agama kita, Pak? Ini yang kita lakukan malam ini bagian, salah satu bagian dari tanggung jawab kita kepada agama kita. Apa itu? Kita pelajari, kita pahami, kita dalami, kita mengerti. Ya. Di samping dalam mempelajari ini, mendalami ini, kita imani. Sehingga semakin dalam pengetahuan kita tentang agama kita, semakin tinggi keimanan kita. Ya. Kalau kita mengerti, memahami, kemudian kita imani, insya Allah, Pak, agama ini akan menyelamatkan kita. Makanya Allah berfirman kan di surah Al-Imran 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita pertahankan agama ini, kita jaga agama ini, jangan sampai lepas. Agama bisa lepas dari diri seseorang, sehingga dia menjadi seorang yang murtad, itu karena dia tidak melaksanakan tanggung jawab kepada agamanya. Termasuk kita sebagai orang tua. Kita bertanggung jawab terhadap agama anak-anak kita, Pak. Ya, jangan sampai terjadi kita masih hidup, anak-anak kita muslim.
Jangan sampai terjadi setelah kita meninggal, mereka berganti agama. Berarti kita seperti sebagaimana Allah pesan di surat Maryam, surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Sepeninggal kita, anak-anak kita lemah. Atau di surah An-Nisa surah 4 ayat 9-nya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai. Makanya kita punya tanggung jawab bagaimana anak-anak kita ini mereka benar-benar menjadi orang yang being Muslim. Ya. Nah, salah satunya Pak, agar anak-anak kita terjaga keislamannya, agamanya itu sholat. Ya. Tadi ketika kita sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kan ada anak agak berisik tuh. Anak agak berisik ya. Tapi ketika kita salam, kita zikir, diam tuh anak itu. Nggak apa-apa, yang namanya juga anak-anak. Tinggal diberi pengertian. Ya biarkan, mereka masih kecil, ke masjid, ke musola, bercanda-bercanda gitu. Sambil kita arahkan, sambil kita bina. Kalau anak seperti itu rajin ke masjid, insya Allah akan ada rasa cinta. Dalam sebuah hadis itu kan, 7 golongan itu kan. Ya. Rajulun, seseorang anak muda yang terpaut, hatinya terpaut ke masjid. Nggak mungkin terpaut ke masjid itu, hati tertarik ke masjid itu sifatnya ujug-ujug, nggak mungkin. Pasti melalui pembiasaan sejak kecil itu. Iya. Ya, saya merasakan. Bagaimana ketika kita kecil dulu, orang tua itu sangat, zaman itu kan belum ada lampu, Pak. Saya ingat zaman saya kecil itu belum ada listrik. Sehingga dari rumah kalau kita ngaji di rumah ke musola itu kita bawa obor. Ada obor yang dari bambu yang diisi minyak tanah itu, Pak. Ada obor yang dari ini, Pak, kapuk. Ya, dikasih kapas, dikasih minyak. Kalau obor kan besar itu. Iya. Terus ketika ngaji di musolanya pakai lampunya lampu patroma. Yang kalau nggak hati-hati ketika sudah mulai redup kita pompa gitu, itu anunya bisa apanya itu? Ya, bisa copot kan? Terus suka dukanya. Ya alhamdulillah. Gitu. Kalau sekarang kan udah ada AC-nya. Cuma pertanyaannya kenapa ya? Masjid padahal udah ada AC-nya, udah nyaman, tapi kok anak-anak muda nggak suka ke masjid ya? Coba Pak, dilihat, kok kenapa anak-anak kita nggak suka ke masjid? Tapi kalau kita lihat mereka sukanya di mana? Nongkrong ya di jalan sambil ngopi. Oh, berarti kalau gitu kita suruh ke mereka ke musola, kita kasih kopi, Pak. Kita kasih kopi. Ya. Tapi kalau Ramadan saya lihat di sini ada anak-anak muda ya, jadi MC gitu. Kalau Ramadan. Baik. Itu yang pertama, benteng yang harus kita siapkan agar kita selamat dalam hidup ini. Karena tadi dialog Umar dengan Abdullah bin Abbas, dalam kehidupan itu banyak duri gitu, yang kalau kita tidak hati-hati bisa celaka. Nah, agamalah fungsinya. Agamalah yang berperan itu. Dengan syarat kita being Muslim. Bukan sekedar being Muslim.
Ya, kita imani agama kita dalami, benar-benar paham, mengerti, kemudian ya kita amalkan, kita dakwahkan. Itulah agama, sesuai dengan pengertiannya tadi. Ada perintah, ada larangan, ada anjuran. Oke, yang kedua, Bapak-Saudara sekalian, benteng seorang Muslim agar dia selamat dalam hidup ini, apalagi dalam kehidupan sekarang yang tantangannya luar biasa. Apa bentengnya? Masjid. Masjid. Musola. Ya. Apa sih bedanya masjid dengan musola? Ya, beda yang sederhana itu, kalau musola nggak dipakai Jumatan. Gitu. Kalau musola nggak dipakai Jumatan. Kalau masjid pasti ada Jumatan. Ada masjid yang nggak dipakai Jumatan? Ada. Ini kan musola ya? Iya, makanya nggak ada Jumatan di sini kan? Karena saya nggak ada jadwal Jumat di sini. Kemarin saya Jumat di sana, Pak, di Almanar. Jumat kemarin tanggal berapa? Ya, Jumat tanggal 7 saya di sana. Pas ada calon wali kota. Calon wali kota. Pak Tri Adianto ya. Oke. Jadi masjid, Pak. Nah, kenapa masjid kok bisa jadi benteng? Makanya kita lihat, Pak, dalam sejarah Islam, ya, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sebelum beliau sampai ke Madinah, mau masuk ke perbatasan Madinah, beliau singgah di sebuah tempat, kemudian di situ beliau mendirikan masjid, namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba. Ya. Dan untuk mengabadikan Masjid Kuba itu, Nabi mengatakan, ada hadisnya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di masjid ini, maka dia seperti telah melaksanakan ibadah umroh. Ya, makanya ketika Bapak Ibu yang pernah haji atau pernah umroh, pasti ada kegiatan city tour. Salah satu objek yang kita datangi adalah Masjid Kuba. Terakhir kemarin 2023 saya ke sana, itu sudah semakin bagus ininya. Kalau sebelumnya 2002 saya ke sana umroh, itu parkirannya nggak rapi. Terakhir 2023 saya haji, ya itu udah lebih bagus, ya udah lebih bagus, lebih enak lah gitu, lebih bersih karena sudah dikasih kayak semacam komblok gitu. Kemudian ketika sampai di Madinah, di Yathrib, ya kan? Beliau pun kemudian membangun masjid yang kita kenal tahu sekarang, Masjid Nabawi. Dan bagaimana dalam sejarah itu masjid difungsikan. Ya Bapak Ibu. Jadi masjid adalah benteng bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam berada di dalam masjid? Akan kelihatan di keimanan seseorang ketika dia berada di masjid, itu bisa terlihat. Sehingga Nabi mengatakan apa? Orang beriman ketika dia berada di dalam masjid seperti ikan berada di dalam air. Ya. Coba lihat ikan di dalam air.
tenang, lari ke sana, lari ke sini, gerak sana, tenang. Itu orang beriman. Orang beriman ketika dia seseorang yang berada di masjid, kemudian dia merasakan resah, gelisah, seperti ikan, ya, tidak ada airnya. Itulah orang munafik. Nah, pertanyaannya kenapa masjid kok bisa menjadi benteng? Dalam beberapa yang saya tahu, yang saya pernah baca, banyak para intelektual, ya, itu yang aktivis masjid, Pak. Di Bandung itu yang terkenal ITB masjidnya adalah Salman. Ya, aktivis Salman itu rata-rata intelektual. Salah satunya adalah almarhum ya, Imaduddin, Bang Imad itu, yang pendiri ICMI itu, Imaduddin Abdul Rahim. Itu beliau adalah aktivis masjid. Ya, nah, makanya jamaah al-jihad ini kalau bisa pengurus CKM, anak-anak yang remaja-remaja itu, bagaimana supaya mereka tertarik ke masjid, ya, suka ke masjid. Kalau anak kita aktif ke masjid, rajin ke masjid, sukses Pak, sukses, ya. Karena melihat sejarah tadi, latar belakang aktivis masjid itu, orang-orang sukses. Tapi kalau mohon maaf, anak-anak yang suka nongkrong di pengkolan, sambil gitaran, itu bahaya. Ya, bahaya. Mulai dari situ, nanti lama-lama bisa merokok dulu. Gak ada anak-anak nongkrong gitaran yang gak ngerokok, hampir gak ada. Ya, nah, yang begitu rawan, Pak. Rokok dulu, nanti lama-lama baru ya ada minuman di situ, dan minuman, dan bisa jadi nanti ujungnya narkoba. Baik, Bapak Ibu, ya semoga kita bisa membentengi diri kita dalam kehidupan ini, sehingga kita seperti ayat tadi, Allah pesan, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai celaka, jangan sampai menjadi penghuni neraka. Benteng yang harus kita bangun, yang harus kita siapkan, agama tadi, ya, dan yang kedua adalah masjid. Ada lagi yang ketiga, yang keempat, cuma karena durasi, ya. Yang ketiga itu zikrullah. Kemudian yang keempat tilawah. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang lain, dua benteng ini kita bahas. Demikian, sebelum saya sudahi, saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Karena tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Ya, mudah-mudahan sudah paham semua. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga keluarga kita dari perilaku tercela, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, ya, mencelakai kita, bukan saja dunia, tapi juga di akhirat kelak. Salah satunya adalah dengan membentengi diri dengan agama, kemudian aktif ke masjid. Amin. Allahumma amin. Kita sudahi dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.